Ya, pada akhirnya harus nunggu satu chapter lagi biar bisa melihat awal pertarungan antara Jiwoo melawan Ian. Dan mudah-mudahan ya, gak selesai cuman satu chapter aja. Masa persiapannya sampai hampir 4 chapter, pertarungannya cuma satu chapter aja. Rugi dong. Dan kalau Mimin inget-inget ya, ini adalah persiapan terlama Jiwoo hanya untuk sparring aja. Kalau nggak salah nih ya, udah beberapa kali Jiwoo sparring. Pertama itu lawan Jisuk, terus lawan siapa lagi, dan yang terakhir ya pas di frame itu. Tapi dari keseluruhan menurut Mimin ini yang terlama. Koreksi misalkan salah. Tapi ya bisa jadi hal yang wajar juga karena sparring ini agak berbeda dibandingkan dengan sparring Jiwoo sebelumnya. Karena yang menjadi lawannya adalah pemula yang diakui dunia, dan bahkan menurut Subin ya, kemampuan Ian ini sudah setara dengan Awaken dewasa. Yang artinya mungkin memang sang autor ini pengen ceritanya sedikit lebih detail agar pertarungan Jiwoo nampak lebih seru. Oh ya, ngomong-ngomong, menurut Mimin ya, pada chapter 285 itu hanya ada dua hal yang paling menarik. Pertama, yang Mimin kira dan mungkin banyak para readers kira, jika si Pluton ngajarin force controlnya kepada Jiwoo itu adalah jebakan Kaiden dan juga Kerten, ternyata salah. Itu kemauan Pluton pribadi. Dan itu juga alasan kenapa Kerten juga Kaiden bertanya-tanya kenapa Pluton mengajarkan force controlnya kepada Jiwoo. Dan jawabannya ini nih yang paling mengejutkan. Pluton bilang, gua nggak tahu kenapa gua mau ngajarin itu kepada Jiwoo. Dan jawaban tersebut mungkin agak sedikit familiar, karena kalau nggak salah baik itu Kerten dan juga Kaiden pernah mengatakan hal yang sama saat ditanyai oleh beberapa orang. Ia juga tidak yakin alasan kenapa mengajari Jiwoo. Koreksi ya kalau misalkan Mimin salah. Dan yang paling menarik adalah ekspresi dari orang-orang termasuk Pheromone saat menyadari kehadiran Jiwoo dan para bodyguardnya. Gak gemen-gemen, ada Kaiden, Master Jiwoo. Kalau ini seharusnya adalah hal yang tidak terlalu mengejutkan. Tapi kemunculan Kerten dan juga Pluton ini loh yang menggemparkan. Bahkan Nuna Yeonjong terus In-hyuk juga kaget karena awalnya ya mereka mendapatkan informasi jika Pluton datang ke Korea untuk bertemu dan melawan Kaiden. Tapi kok bisa-bisanya mereka akrab-akrab aja datang untuk melihat pertarungan murid Kaiden yaitu Jiwoo melawan Ian. Selanjutnya kira-kira gimana nih akhir dari pertarungan tersebut? Kalau misalkan Mimin bayangin ya, 50-50 aja lah. Kayaknya kalau misalkan cenderung kemenangannya berada di tangan Jiwoo itu kayak kurang seru dah. Tapi jujur di ending chapter Jiwoo nih nampak sangat penasaran banget dengan kemampuannya. Bahkan langsung mau memulai pertarungan dan gak perlu berbasa-basi lagi. Seakan-akan Jiwoo sangat percaya diri dengan dirinya. Entah itu mau menang ataupun kalah, tapi ya gas aja dulu lah. Entah bagaimana hasilnya, yang penting coba dulu aja. Intinya ini menjadi debut pertama Jiwoo melawan Awaken yang kemampuannya diakui tapi masih seusianya. Ya levelnya mungkin jauh di atas anak-anak yang ada di Akademi Awaken Dunia ataupun newbie di frame. Pastinya sih harusnya minggu depan langsung digas, gak usah pakai banyak cocot lagi. Dan mudah-mudahan pertarungannya gak ngecewakan. Udah nunggu lama-lama, kalau misalkan pertarungannya ngebosenin kayak biasanya, sekali tinju habis itu langsung kalah, aduh Mimin bakal kecewa banget sama autor kalau misalkan ceritanya hampir-hampir mirip kayak pertarungan Jiwoo sebelumnya. Mudah-mudahan ada kejutan-kejutan yang menggegerkan para pembaca. Nah, kalau misalkan menurut para readers gimana antara Jiwoo melawan Ian? Perbandingannya berapa banding berapa? Kalau Mimin sih 50-50 aja lah. Kalau kalian gimana? Itu aja dulu untuk video kali ini. Mari kita sabar menunggu sampai minggu depan. Dan ketemu lagi di next video. Bye-bye.